Halo, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ilmu sejarah. Pengantar ilmu sejarah. Nah, dari pengantar ilmu sejarah ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Oke, langsung saja diikuti poin apa saja yang akan kita bahas. Pertama, pengertian sejarah secara umum. Kita akan memberi gambaran mengenai pengertian sejarah secara umum. Yang kedua, definisi sejarah. Nah, apa saja sih definisi sejarah ini? Bagaimana sih definisi sejarah ini? Itu yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Nah, di sini kita akan melihat pendapat dari beberapa tokoh mengenai pengertian sejarah. Yang keempat, manfaat belajar sejarah. Nah, setelah kita belajar sejarah, kita harus mengetahui apa saja sih manfaat dari belajar sejarah ini. Nanti akan kita uraikan satu persatu. Dan yang kelima, itu ada penugasan. Setelah kita bahas beberapa poin ini, akan ada penugasan. Oke, kita langsung menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Secara etimologis, kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti. Definisi sejarah, asal-usul keturunan atau silsilah. Kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian sejarah menurut beberapa tokoh, yakni Herodotos adalah sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Oke, kita lanjut. Pendapat dari R.G. Collingwood adalah sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pendapat dari Sartono Kartodirjo. Sartono Kartodirjo berpendapat sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah objektif menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri, adapun sejarah subjektif dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan atau penulis sejarah tentang suatu peristiwa. Nah, pengertian sejarah menurut beberapa tokoh lagi itu ada salah satunya yaitu R. Muhammad Ali. Berpendapat sejarah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Manfaat belajar sejarah. Edukatif. Seperti kata Cicero, sejarah adalah guru kehidupan atau historia magistra vitae. Selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajarkan generasi muda hal-hal yang baik dan buruk, antagonis dan protagonis, nilai kepahlawanan, dan lainnya. Yang kedua, inspiratif. Guna inspiratif salah satunya adalah meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju. Pendidikan moral didapatkan terutama ketika mempelajari kejayaan bangsa Indonesia pada periode Hindu-Buddha dan Islam. Manfaat belajar sejarah secara rekreatif. Mempelajari sejarah juga dapat memberi kesenangan seperti sedang berekreasi secara mandiri. Membaca kisah-kisah sejarah seakan mengajak kita berpetualangan melewati batas ruang dan waktu.
Selanjutnya, instruktif. Instruktif, sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas, yakni dari beberapa uraian yang telah kita sampaikan tadi. Oke, untuk pertanyaannya, berikan masing-masing contoh dari manfaat kegunaan sejarah, yakni sejarah edukasi, inspiratif, rekreatif, dan instruktif. Sekian dan terima kasih.